Pagi. Pagi, Bu. Sudah siap untuk pelajaran hari ini? Ya, Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik. Baik semua ya? Ya. Ada yang tidak masuk? Nggak ada. Ibu absen dulu ya. Ria? Ria? Wahyu? Hadir. Rian? Ada. Oke, berarti semuanya masuk ya. Sebelum kita melanjutkan ke materi, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Rian silahkan dipimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa. Doa mulai. Doa selesai. Baik. Tolong dihapus dulu papan tulisnya. Silakan. Terima kasih ya. Ada yang tahu hari ini kita akan membahas mengenai materi apa? Eksposisi. Kita hari ini telah memasuki materi teks eksposisi. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Paragraf, ya, lagi. Atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan secara singkat, padat, dan jelas. Jadi, teks eksposisi ini adalah sebuah paragraf atau karangan yang mengandung informasi. Ya, jadi bentukannya terdiri dari karangan atau sebuah paragraf yang di dalamnya berisi mengenai informasi serta pengetahuan yang dipaparkan secara singkat, padat, dan jelas. Nah, seperti yang sudah teman kalian jelaskan, teks eksposisi itu berbentuk sebuah karangan atau paragraf yang berisi mengenai informasi. Jadi, bentukannya ini berupa paragraf atau karangan, di dalamnya berisi mengenai informasi yang dipaparkan secara singkat dan jelas. Nah, setelah kalian mengetahui definisi dari teks eksposisi itu sendiri, kira-kira ada yang tahu tidak tujuan dari teks eksposisi itu apa? Untuk menjelaskan informasi tertentu dan dapat menambah ilmu pengetahuan. Ya, jadi tujuannya untuk menambah informasi dan pengetahuan. Kenapa? Karena teks eksposisi ini berisi mengenai informasi atau pengetahuan seperti itu. Jadi tujuannya untuk menambah informasi dan pengetahuan. Nah, makanya banyak yang bilang kalau kita ingin menambah wawasan atau menambah informasi serta pengetahuan, maka kita harus rajin-rajin membaca. Salah satunya kita membaca mengenai teks eksposisi. Nah,
singkat dan padat. Ya, singkat dan padat. Lagi? Informasi mengajak. Informasi mengajak. Penyampaian secara lugas. Penyampaian secara lugas. Tidak memihak. Bersifat objektif dan netral. Bersifat objektif dan netral. Nah, Ibu jelaskan dari yang pertama. Jadi ciri-cirinya yang pertama singkat dan padat sesuai dengan pengertiannya. Jadi di dalamnya itu mengenai informasi hanya saja pemaparannya secara singkat dan padat, tidak terlalu panjang lebar. Jadi langsung menjelaskan inti dari topik teks yang akan kita baca. Kemudian informasinya mengajak. Bagaimana maksudnya mengajak? Oh, ternyata informasi ini menarik sehingga kita mau membaca. Tuh. Kemudian penyampaiannya secara lugas, sama dengan yang pertama, singkat dan padat dan lugas. Kemudian tidak memihak. Jadi tidak memihak pihak manapun. Tidak memihak pihak A ataupun pihak B. Jadi objektif dan netral sesuai dengan ciri-ciri yang nomor 5. Kemudian setelah ini kita lanjut ke jenis-jenisnya. Ada yang tahu jenis-jenisnya apa saja? Ya, apa ya? Teks eksposisi Teks eksposisi definisi. Lagi? Eksposisi proses. Teks eksposisi proses. Kemudian Eksposisi ilustrasi. teks eksposisi ilustrasi. Lagi ada lagi? Eksposisi laporan. Teks eksposisi laporan. Teks eksposisi perbandingan. Perbandingan. Teks eksposisi pertentangan. Ada lagi? Ada. Tidak ya? Berarti hanya ada 7. Ada 6. Nah, jadi jenis teks eksposisi ini ada 6. Yang pertama, teks eksposisi definisi. Kemudian ada proses, ilustrasi, laporan, perbandingan, dan pertentangan. Ada semuanya sudah paham mengenai jenis-jenis teks eksposisi ini? Ada yang belum paham? Oke, Ibu jelaskan satu-satu ya. Dari yang pertama, teks eksposisi definisi. Ada yang tahu? Definisi. Dari kata kuncinya saja definisi. Berarti teks eksposisi ini membahas mengenai suatu topik. Jadi dia di sini menjelaskan mengenai suatu topik. Misalkan topiknya tentang pendidikan. Nah, maka dalam teks eksposisi itu membahas mengenai pendidikan. Contohnya seperti apa? Misalnya seperti yang saat ini sedang terjadi ya, pembelajaran secara daring seperti itu. Dan itu masuk ke dalam teks eksposisi definisi yang menjelaskan mengenai topik pendidikan yang sedang marak saat ini seperti itu. Kemudian yang kedua, teks eksposisi proses. Dari namanya saja proses. Berarti teks eksposisi ini menjelaskan mengenai apa? Langkah-langkah untuk Ya. melakukan suatu hal. Jadi teks eksposisi proses ini adalah teks yang menjelaskan mengenai langkah-langkah melakukan suatu hal. Kita ambil contoh langkah-langkah membuat Indomie goreng misalkan. Ya, itu masuk ke dalam teks eksposisi proses. Nanti di dalamnya akan berisi langkah-langkahnya. Langkah-langkah, judulnya misalkan bagaimana cara membuat Indomie goreng. Nah, di situ nanti ada
itu termasuk ke dalam contoh teks eksposisi laporan. Ya, berisi laporan-laporan, semua laporan-laporan. Misalnya, kalian membuat proposal untuk mengadakan suatu acara. Seandainya di kalian ini termasuk dalam anggota OSIS. Nah, di situ kan kalian harus membuat proposal. Nah, proposal itu kan berisi laporan mengenai kapan acaranya akan dibuat, pendanaannya seperti apa, penggambaran acaranya seperti apa. Maka di situ yang kalian buat itu termasuk ke dalam teks eksposisi laporan. Ya. Kemudian ada teks eksposisi perbandingan. Nah, untuk teks eksposisi perbandingan ini kita akan membandingkan dua topik di dalamnya. Topik A dan topik B. Misalnya seperti penggambaran, ada yang bilang, ada teori yang mengatakan bahwa bumi itu bulat. Nah, ada pula teori yang lainnya yang mengatakan bumi itu datar. Nah, di situ ada dua perbandingan. Ya, maksudnya ada tim yang bilang, ada tim teori bulat, ada yang bilang tim teori bumi itu datar. Dibuatlah teks eksposisi, maka karena di dalamnya membandingkan dua topik, dua teori, maka di situ dia termasuk ke dalam teks eksposisi perbandingan. Nah, yang terakhir teks eksposisi pertentangan. Jika sebelumnya perbandingan membandingkan, nah yang terakhir ini dia saling menentang teori yang satu dengan teori yang lain, topik yang satu dengan topik yang lain. Itu termasuk ke dalam teks eksposisi pertentangan. Sampai di sini mungkin ada yang belum paham atau kurang mengerti, bisa ditanyakan. Dari penjelasan tujuan, ciri-ciri sampai jenis-jenisnya, mungkin ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Oke, paham semua ya? Karena sudah paham, kita lanjut lagi. Pasti udah nggak sabar. Gimana sih caranya membuat teks eksposisi itu? Bentukannya itu seperti apa? Gitu kan ya? Nah, jadi di sini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah atau kaidah penulisannya. Nah, jadi saat kita membuat teks eksposisi, bukan hanya kita langsung menentukan ini judul saya, lalu kemudian saya tulis. Tidak seperti itu. Jadi ada aturan-aturannya, ada langkah-langkahnya. Ya, semua hal itu pasti ada aturannya dong, pasti ada langkah-langkahnya dong. Nah, sama dengan teks eksposisi ini. Jadi ada yang tahu langkah-langkah yang harus kita lakukan apa? Bukan topik. Ya, betul. Yang pertama kita harus tentukan topik dulu. Bukan langsung, oh judulnya ini. Tidak bisa. Jadi harus tentukan dulu topiknya, kita mengambil topik tentang apa. Kemudian ada lagi Menentukan tujuan topik. ya, menentukan tujuan. Lagi Memilih data. memilih data. Lagi Membuat data. membuat kerangka. Ada lagi setelah ini? Pembahasan atau mengembangkan. Ya. Terakhir, tahap yang terakhir Pembahasan. pembahasan. Atau pengembangan. Nah, jadi langkah-langkahnya, yang pertama kita tentukan topiknya, kita mau ambil topik mengenai apa. Ya, misalnya mau ambil
mengambil topik pendidikan. Kira-kira pendidikannya seperti apa? Termasuk kemanakah jenisnya? Apakah ke definisi, apa proses, ilustrasi, laporan, perbandingan, pertentangan, bisa dipilih. Kemudian tujuannya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, pasti kita ada tujuannya dong ya. Misalnya kita mau masak mie, pasti tujuannya apa? Karena kita mau makan, karena lapar. Gitu. Dan sama dengan kita membuat eksposisi. Kita tentukan topik karena kita sudah tahu tujuan dari topiknya kita itu apa. Kemudian kita pilih data-data yang sesuai dengan dengan tes eksposisi kita ini, dengan topik yang akan kita buat itu sama atau tidak. Jangan asal kita udah mengambil topik pendidikan malah nanti isinya tentang kesehatan. Itu jadinya beda. Ya, jadi harus sesuai. Kemudian membuat kerangka. Setelah membuat kerangka, baru kita kembangkan, kita bahas. Nah, untuk membuat kerangka ini ada aturannya juga. Nah, kerangkanya seperti apa? Kerangkanya yang pertama, kerangka atau struktur. Yang pertama harus ada judul. Nah, kedua harus ada pernyataan umum. Atau tesis. Kemudian ada alasan atau argumentasi. Terakhir Penegasan ulang atau kesimpulan. penegasan ulang. Sebelum kita selesai di tahap ini, kan pertama kita tentukan topik dulu. Kemudian tujuan topiknya itu apa? Data-datanya apa saja kita kumpulkan. Kemudian membuat kerangka. Nah, kerangkanya itu ini lebih sederhana sebelum pembuatan tes eksposisinya. Jadi kerangkanya itu kita tulis dulu. Judulnya kita mau ambil apa? Terus pernyataan umum atau tesisnya diperkuat dengan alasan atau argumentasi. Kemudian kita buat kesimpulan atau penegasan ulang. Nah, setelah kita sudah membuat ini, istilahnya ini seperti coret-coretnya ya. Tapi kemudian di sini dikembangkan dan jadilah teks eksposisi. Nah, biar nggak bingung, ibu kasih contoh. Misalnya, ambillah contoh, kita mengambil topik mengenai kesehatan. Nah, tujuannya apa? Agar kita bisa menyampaikan informasi kesehatan kepada halayak, ya, pada orang-orang. Nah, setelah kita sudah menentukan topiknya, tujuannya juga sudah mendapatkan data-datanya apa saja, kita buat kerangkanya. Karena kita mau ngambil topik kesehatan, ambillah judul yang sekarang lagi marak, COVID-19, gitu ya. Kita buat judulnya mengenai penyebaran COVID-19 di Bangkalan. Nah, kira-kira nih di Bangkalan ini penyebarannya meningkat atau malah berkurang? Berkurang ya. Amin. Semoga tambah berkurang dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, COVID-19, penyebaran COVID-19 di Bangkalan. Nah, pernyataan umumnya atau tesisnya kita lihat, oh ternyata penyebarannya ini semakin berkurang di Bangkalan. Nah, sudah dapat ya pernyataan umumnya atau tesisnya. Jadi di umumnya COVID-19 di Bangkalan ini semakin berkurang. Setelah itu kita lanjut alasan atau argumentasinya. Kita pertegas dengan alasan atau argumentasinya. Kenapa pernyataan umumnya mengenai COVID-19 ini semakin berkurang? Pasti ada alasannya kan ya. Nah, alasannya apa? Karena alasan kenapa COVID-19 ini semakin berkurang. Pertama, mungkin karena orang-orang di Bangkalan ini taat aturan. Keluar rumah memakai masker, membawa hand sanitizer, mencuci tangan. Nah, itu salah satu alasan
kemudian setelah itu baru kita buat kesimpulan mengenai penyebaran COVID-19 di Bangkalan. Jadi kesimpulannya adalah penyebaran COVID-19 di Bangkalan umumnya semakin berkurang dikarenakan warga atau masyarakat yang ada di Bangkalan menaati aturan dengan menggunakan masker saat berpergian, menjaga jarak, kemudian membawa hand sanitizer, dan rajin mencuci tangan. Nah, itu termasuk dengan kesimpulan. Setelah semuanya cukup detail di sini, cukup penjelasannya, barulah kita buat pembahasan atau pengembangannya. Kita kembangkan lagi. Jadi bukan hanya sebaris, dua baris, tiga baris, tapi kita kembangkan kata-katanya. Jika sudah dikembangkan, maka teks eksposisi ini sudah menjadi teks eksposisi yang sempurna. Sampai di sini paham mengenai teks eksposisi? Paham. Bagus. Nah, karena sudah paham, juga ini waktunya juga mau hampir habis ya. Jadi ibu kasih tugas rumah saja, biar tidak lama-lama. Jadi PR atau pekerjaan rumahnya, silahkan kalian tentukan topik, kemudian buatlah kerangka teks eksposisi. Jadi pekerjaan rumahnya hanya menentukan topik, terserah kalian mau ambil topik apa saja bebas. Mau pendidikan, kesehatan, sosial, terserah. Kemudian kalian buat kerangkanya, hanya kerangka, tidak perlu detail sampai menjadi teks eksposisi yang sempurna, cukup kerangkanya saja. Setelah ditentukan topiknya, tujuannya sudah tahu kan kalian membuat mengambil topik itu karena apa, kalian tentukan judulnya, paparkan pernyataan umum atau tesisnya, kemudian pertegas dengan alasan atau argumentasi, kemudian kalian buat kesimpulan dari kerangka tersebut. Sampai di sini paham? Paham. Bisa dipahami semua ya? Ya. Baik, karena waktunya juga sudah habis, Ibu harap tugasnya ini bisa diselesaikan. Saat pertemuan selanjutnya di minggu depan, kita akan bahas bersama-sama mengenai teks eksposisi yang sudah kalian buat.